Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalari Jalkomari, NIM 412116. Di sini saya akan mempresentasikan uji ANOVA satu arah. Pertama, pengertian ANOVA. Kedua, pengertian one way ANOVA. Ketiga, prinsip ANOVA. Keempat, syarat uji one way ANOVA. Kelima, contoh kasus. Keenam, langkah-langkah uji one way ANOVA. Ketujuh, interpretasi uji ANOVA. Pertama, pengertian ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu jenis uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. ANOVA merupakan metode statistik inferensi yang digunakan untuk menguji rata-rata dari berbagai populasi. ANOVA merupakan perluasan dari uji rata-rata. Jika uji T menggunakan hanya 2 sampel yang akan dibandingkan, maka dengan ANOVA dapat dibandingkan lebih dari 2 sampel. Karena merupakan perluasan uji rata-rata, maka komponen yang digunakan sebagai acuan adalah variansi, sehingga ANOVA disebut juga analisis variansi. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara siswa kelas X LTP kelas 1, 2, dan kelas 3. Ada 2 jenis ANOVA, yaitu analisis varian 1 faktor dan analisis varian 2 faktor. Pada materi kali ini kami hanya akan membahas analisis varian 1 faktor. 2. Pengertian one way ANOVA. One way ANOVA adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata 2 atau lebih kelompok berbeda secara nyata atau tidak. Uji one way ANOVA disebut juga uji ANOVA 1 faktor atau satu arah. Analisis ini memiliki asumsi bahwa kelompok yang dianalisis memiliki varian yang sama, serta data yang digunakan berdistribusi normal. 3. Prinsip ANOVA. Prinsip ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok within dan variasi antar kelompok between. Bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Keempat, syarat uji one way ANOVA. Setiap data yang terkumpul pasti memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dibutuhkan metode uji statistik yang tepat. Begitu juga untuk uji one way ANOVA. Berikut persyaratan penggunaan uji one way ANOVA. Pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Kedua, variabel faktor atau variabel independen berupa non-metrik atau data kategorikal. Ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. Keempat, variabel data penelitian mempunyai varian yang sama atau data homogen. Kelima, contoh kasus, seorang manajer ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang: pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja atau berbeda penjualannya. Langkah-langkah uji one way ANOVA. Ya, seperti inilah data yang ditampilkan. Kemudian langkah-langkah uji one way ANOVA. Pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. 2. Melakukan uji homogenitas. Ketiga, melakukan uji one way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. 1. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kemudian
langkah uji one way ANOVA. Pertama adalah buka SPSS dan klik pada variabel view. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah penamaan. Di sini kita sudah mempunyai. Kemudian langkah uji one way ANOVA, klik data view dan akan otomatis muncul variabel X dan Y, yaitu atau variabel merek dan penjualan yang telah kita isi pada variabel view tadi. Selanjutnya view diisikan data ke data view, kemudian klik seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya melakukan uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, klik pada analis, kemudian pilih deskriptif statistik dan kemudian pilih explore. Kemudian analisis, klik deskriptif statistik, kemudian pilih explore, kemudian pindahkan ke faktor list, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul seperti pada hal seperti ini. Kemudian pindahkan variabel merek ke kolom faktor list dan variabel penjualan ke kolom dependent list. Kemudian klik tombol plot dan centang pada bagian normality plot with this. Kemudian kita buat lagi, yaitu dengan mengeklik tombol plot. Kemudian klik tombol plot. Kemudian tempat dan pilih bahasa Turki dan OK. Setelah itu kemudian melakukan uji ANOVA sekaligus uji homogenitas. Caranya klik analis, kemudian pilih compartment, kemudian pilih one way ANOVA.